PPKN kelas 9 SMP. Pembahasan soal topik dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Soal pertama, apakah yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Semua kebijakan, peraturan, dan tindakan negara harus berdoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila menjadi acuan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal kedua, jelaskan yang dimaksud falsafah negara. Falsafah negara adalah pandangan hidup atau sistem nilai yang mendasari terbentuknya sebuah negara. Falsafah negara ini menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembuatan kebijakan, hukum, dan aturan-aturan lainnya. Falsafah negara juga menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sendiri merupakan contoh dari falsafah negara Indonesia. 3. Jelaskan peran penting Pancasila sebagai dasar negara. Secara garis besar, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, sumber hukum, pandangan hidup, ideologi negara, dasar negara hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan pemandu pembangunan. Soal keempat, jelaskan pengertian ideologi. Ideologi adalah seperangkat ide atau gagasan yang menjadi dasar bagi suatu gerakan politik atau sosial. Ideologi memberikan pandangan tentang dunia dan masyarakat, serta menawarkan solusi untuk masalah-masalah sosial dan politik. Ideologi biasanya bersifat sistematis dan koheren, dan seringkali dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu. 5. Sebutkan ciri-ciri penerapan ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dapat berkembang dan beradaptasi. Ideologi terbuka tidak kaku dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Menerima kritik dan masukan. Ideologi terbuka tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Menghargai perbedaan pendapat. Ideologi terbuka menghargai perbedaan pendapat dan pluralisme. Tidak memaksakan kehendak. Ideologi terbuka tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Soal ke-6, jelaskan bahwa Pancasila bersifat subjektif. Pernyataan bahwa Pancasila bersifat subjektif adalah tidak tepat. Pancasila sebagai dasar negara bersifat objektif, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Subjektivitas lebih terkait dengan interpretasi individu terhadap nilai Pancasila. Namun, inti nilai-nilai Pancasila tetap bersifat objektif. Soal ke-7, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara dapat diringkas sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia, kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang berdasar pada musyawarah untuk mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 8, jelaskan yang dimaksud Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum berarti semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Soal ke-9. Bagaimanakah penyelewengan Pancasila pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru terjadi penyelewengan terhadap Pancasila. Pancasila seringkali digunakan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan otoriter dan membuka perbedaan pendapat. Beberapa contoh penyelewengan Pancasila pada masa Orde Baru antara lain: penafsiran Pancasila yang sempit. Pancasila ditafsirkan secara sempit dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan atas nama Pancasila. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Pembatasan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila. Soal ke-10, apakah tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi? Pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan yang berbeda. Beberapa tantangannya antara lain: maraknya paham radikalisme, munculnya kelompok-kelompok radikal yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain, individualisme dan materialisme. Nilai-nilai individualisme dan materialisme yang semakin kuat dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi informasi. Informasi yang tidak benar dan hoaks dapat menyebar dengan cepat dan mengancam persatuan bangsa. Globalisasi. Arus globalisasi dapat membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai Pancasila.